Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Nur, ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu atau ada yang bisa kita discuss hari ini? Ya, ini ada beberapa permasalahan dalam pembelajaran khususnya pelajaran saya, Bu, yang pendidikan agama Islam. Nggih. Kalau yang pembelajarannya di kelas, alhamdulillah sudah bagus. Semua mengikuti dan secara teoritis sudah bagus semua. Tapi dalam konteks praktikumnya ini ada masalah. Masalahnya apa? Ketika sholat zuhur Nggih. berjamaah itu anak-anak semakin teledur, bahkan banyak alasan. Ada yang perempuan alasannya datang bulan, kayak ada yang sakit perut, kayak ada yang laki-laki mumpet dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal dulu tidak seperti itu, Bu. Dulu masih bagus di awal-awal program kita canang jamaah sholat zuhur itu bagus. Tapi akhir-akhir ini banyak yang jelintut-jelintut. Nah itu mungkin apa ya kiat-kiat yang panjenengan berikan ini biar ini kembali lagi bahkan Nggih. bisa meningkat lagi Nggih. kira-kira. Sebelum ke kiat-kiat untuk mengatasi niku nggih, Pak. Sebenarnya sebelumnya ini Pak Nur sudah melakukan identifikasi mengapa anak-anak itu mengalami penurunan. Jadi untuk sholat berjamaah itu kok kenapa sekarang tuh banyak-banyak anak-anak yang beralasan untuk tidak mengikuti? Pak Nur sudah melakukan identifikasi? Dari awal karena gejala ini muncul sekitar saya amati sekitar 1 bulan. Saya amati sekitar 1 bulan. Jadi sudah saya cek dari anak-anak yang saya curiga karena kok sering. Jadi misalnya saya cek anak-anak yang katanya yang perempuan itu head, ternyata saya tanyakan pada orang tuanya tidak head. Nah, itu mengundang kecurigaan saya. Terus yang laki-laki selintat-selintut, nyelintut. Jadi ketika sudah masuk musola, saya sudah masuk musola, dia kembali ke kelas atau kemana. Nah, sudah saya identifikasi ternyata memang banyak berbohong. Nah, entah Nggih. apa sebabnya. Yang jelas saya sebagai guru, karena yang mimpin jamaah sholat itu saya sendiri, Bu. Jadi saya sendiri, akhirnya kan saya yang ngatasi sendiri anak-anak itu. Nah, Oh iya. seperti itu. Selama ini identifikasi saya ya hanya masih sebatas itu. Mungkin bisa cara yang lain atau bagaimana ya itu. Mungkin ini enggak, kalau sudah mengidentifikasi seharusnya ini menjadi apa namanya? eh, Nah, dari identifikasi yang Pak Nur lakukan, jadi anak-anak sering berbohong untuk tidak mengikuti niku. Jadi selama ini apakah Pak Nur itu sudah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi anak-anak yang tidak mengikuti sholat berjamaah, Pak? Ya langkahnya tetap langkah sederhana saja. Ada pendekatan personal saja. Pendekatan apa benar sampai itu head, apa benar sampai itu sakit dan lain sebagainya. Ternyata kan tidak. Pendekatan baru pendekatan personal. Ya mungkin lah ya. Mungkin ini analisa dari saya. Karena apa gurunya itu banyak yang nggak ikut jamaah itu tahu bagaimana, tapi saya nggak tahu ya karena apa mungkin itu hanya mungkin. Nggih. Lah mungkin itu memang bukan hanya mungkin, tapi itu menjadi mungkin saya baca itu sebagai salah satu faktornya, Pak, ya. Jadi anak-anak melihat bahwa gurunya saja tidak mengikuti, apalagi kok saya disuruh mengikuti, jadi kan seperti itu. Jadi benar sekali, jadi mungkin, lah selama ini apakah Pak Nur sudah, mengajak rekan-rekan guru untuk mengikuti sholat berjamaah? Ya sudah, tapi karena repotnya pekerjaan, sekalian Pak, sekalian ini belum selesai ya alasannya ada saja. Alasannya ada Lah, saja. Belum selesai nak nggih. ini yang ada tugas ini, tugas ini. Nah, akhirnya enggak ikut. Hanya dari 10 orang itu ada yang ikut 2, 3 dan lain sebagainya. Apa mungkin anak-anak melihat itu gurunya saya enggak mosok saya jujur jamaah terus apa gitu. Oh, Tapi belum nggih. saya analisa, Bu. Nggih, pastinya iya, Pak. Karena anak-anak itu sekarang tuh yang dilihat adalah, contoh. Jadi
mereka tuh akan lebih mudah, akan lebih gampang untuk mengikuti kalau ada contohnya. Jadi gitu, nggih. Jadi kesannya kalau mereka tidak diberikan contoh, hanya disuruh itu kan menjadi beban. Tapi kalau sudah apa namanya, sudah ada contohnya dari Bapak Ibu guru semua mengikuti, akhirnya kan dia tuh ada punya rasa ewo pakewo terhadap guru. Oh, gurunya ikut, ternyata semua gurunya ikut. Jadi kan anak-anak merasa bahwa malu bahwa kalau dia tidak apa namanya, eee, mengikuti sholat berjamaah. Nah, nah ini Pak Nur itu setelah ini akan melakukan langkah-langkah apa nih dari Pak Nur sendiri? yang bisa saya optimalkan. Nggih, apa? Ya, Untuk saya harus bisa menyelesaikan masalah ini, Bu. Yang jelas ini saya analisa saya karena dia prediksi saya dari Dewan Guru juga mempengaruhi, dari siswa juga mempengaruhi, dari orang tua juga ada pengaruh juga. Mungkin kondisi kelas teman-temannya kurang kompak. Lah mungkin ini yang bisa kita optimalkan membuat keyakinan kelas itu, Bu. Keyakinan kelas itu mungkin bisa kita optimalkan. Jadi ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas semua siswa harus wajib ikut sholat berjamaah kecuali ada halangan. ya, nggih. Terus Jadi itu jadi itu kesepakatan kelas. Maksudnya nggih, ada halangan tapi halangan yang betul-betul halangan. betul, ya ya, Misalnya nggih. sakit keras Ini atau datang bulan nggih, kebetulan. nggih, Tapi memang karena nggih. datang bulan nggak bisa dicek, Bu. Nggak bisa Jadi ngecek. mungkin mungkin kalau kalau selangkakan kelas kalau untuk guru-gurunya kira-kira apa, Pak? Agar juga Nah, kesepakatan apa kalau gurunya tetap masuk mengikuti. nanti mungkin bisa kita masuk ke peraturan sekolah aja nanti. Jadi seluruh Oh, nggih, dewan keyakinan guru kelas. wajib mengikuti sholat berjamaah Nah, kecuali yang halangan. Apa gitu mungkin ya? bet Mungkin ya. betul sekali, Pak. Jadi dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kalau sudah ada seperti itu yang akan Pak Nur eh, apa buat di keyakinan kelas maupun di keyakinan sekolah tentang kewajiban untuk melakukan sholat berjamaah di sekolah bersama-sama, gitu, sholat berjamaah bersama. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas dan keyakinan saya yang apa namanya tertera peraturan kelas seperti itu, otomatis anak-anak itu pasti akan, melaksanakan karena itu biasanya karena kelas itu kan dibuat bersama-sama. Jadi kalau ada salah satu yang, tidak melaksanakan atau melanggar itu pasti nggak usah gurunya, teman-temannya pasti akan mengingatkan gitu kan. Jadi, eee, betul sekali. Jadi, kita optimalkan Pak di keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah. Jadi semua warga sekolah itu kan, apa namanya, sudah mengutarakan impian-impiannya di sekolah itu akan seperti apa. Lah, kewajiban itu kalau sudah dimasukkan di peraturan sekolah atau peraturan kelas, otomatis itu nanti, semua warga sekolah pasti akan, eee, melaksanakannya gitu. Jadi nanti ada malah, apa namanya, siswa-siswa itu kalau sudah itu sudah diingatkan, pasti teman-temannya itu yang ngecek itu pasti teman-temannya gitu. Jadi mereka punya kesadaran untuk, menciptakan suasana kelas atau suasana sekolah itu, menjadi positif. Itu kan budaya positif memang yang harus apa namanya, dipupuk dan dirawat agar budaya positif tentang sholat berjamaah itu bisa berjalan, berkelanjutan, seperti itu, Pak. Ya. Iya. Berarti rencana aksinya berarti saya pertama setelah identifikasi tadi saya merencanakan satu gitu. Pendekatan personal Nggih, sudah pasti. Kemudian nggih, pendekatan kepada dewan guru yang tidak ikut berjamaah. Nanti kita bahas nggih, bersama-sama di komunitas belajar kita itu. nggih, Kemudian betul, dari sisi kelas mungkin nanti tadi perlu keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Dari orang tua nanti pendekatan ke orang tua bisa kita parenting. betul, Saya kira mungkin nggih, itu aja cukup Bu ya. Nggih. Saya kira cukup ya. nggih, nggih.
Jadi, Ya, nggih, saya berharap dari, masalah yang dihadapi oleh Pak, Nur, itu bisa menjalankan rencana aksi yang setelah disusun oleh Pak Nur, jadi melakukan, pendekatan personal, juga membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang, dapat ditaati oleh, semua warga sekolah. Jadi semua punya kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Dan jadi juga menambahkan Pak Nur bahwa melakukan parenting. Jadi itu juga perlu sekali bahwa orang tua melakukan motivasi terhadap anak-anak mereka untuk eee, melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan juga, memotivasi mereka untuk pentingnya beribadah. Jadi ada sinergi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua untuk sama-sama melaksanakan, menciptakan sekolah yang, kondusif gitu kan, ya. Miko. Berarti cukup itu ya, Nggih. Bu ya. Cukup itu Iya, mungkin ini bisa mengembalikan kondisi anak-anak sehingga anak-anak bisa berjamaah lagi. Jadi maksud saya itu saling betul. Bu Dewi, jadi saling simbiosis itu, saling antara guru dan siswa. Jadi kalau dalam Betul, ilmunya Ki nggih, Hajar Dewantara itu kan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa betul, tutwuri handayani. Nah, Dewan Guru nanti betul bagaimana di sekali. komunitas belajar itu kita bahas bersama-sama ya Bu ya. Nanti Nggih, di komunitas belajar kita optimalkan membahas hal-hal selain pembelajaran mengadakan sistem pembelajaran baru yang lebih optimal itu nanti walaupun masalah tidak terlalu besar kita bahas di komunitas belajar kita sehingga nanti bisa meningkatkan kesemangatan siswa lagi dalam pembelajaran baik yang pembelajaran di kelas maupun pembelajaran di luar kelas yang bersifat praktikum seperti sholat berjamaah. Begitu ya Bu ya? betul sekali ya Pak. Semangat Pak Nur untuk melaksanakan eh, Pak Nur nanti melakukan coaching dengan para murid dan juga para dewan guru untuk melaksanakan apa namanya eh, praktek atau teknik coaching kepada murid dan juga rekan guru agar permasalahan yang Pak Nur hadapi itu eh, mendapatkan solusi yang terbaik. Tuh. Ya. Terima kasih Bu Dewi. Oke, Mudah-mudahan sama-sama Pak Nur. masalah-masalah ini cepat bisa teratasi atas saran Ibu Dewi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih Pak, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.